teman-teman, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman, apa kabar? Nah teman-teman, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita bakal melakukan yang namanya general reading buat teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke teman-teman Sagittarius, mari kita kumpul, kita lihat energi apa sih yang bakal diberikan semesta ke kamu hari ini. Namun lebih tepatnya teman-teman, kita bakal baca full tentang kondisi atau perasaannya dia ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat full kondisi dia, kita bakal baca kupas tuntas. Mari kita lihat perasaannya sih dia. Kita lihat seseorang yang terkoneksi dengan kamu sesuaikan ya teman-teman. Entahkah ini mantan kamu, pacar kamu, atau siapapun. Kita lihat. Oke, kita ambil 7 tebaran kartu ya teman-teman, yang dimana 1, 2, 3, 4, 5 ini mengindikasikan full tentang perasaannya si dia. 1, 2, 3, ada nyamuk. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah pas 7. Kita sesuaikan. Oke teman-teman Sagittarius, di sini sudah ada berapa? 7 tebaran kartu yang mengindikasikan tentang perasaannya dia ya. Lebih tepatnya full kita baca kondisi dia aja. Nah jadi kamu ya itu ya, kalau mau lihat kondisi kamu atau gimana, coba cari video yang lain ya teman-teman, karena di sini memang khusus pembacaan full perasaannya dia, kondisinya dia, kita kepo, kita cari tahu. Ya teman-teman, mari kita lihat. Sagittarius, mari kita lihat seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Saat ini perasaan mereka seperti apa sih gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada kartu Mountain, yang dimana kalau kita bisa bilang ini adalah masa lalu atau kartu yang mengindikasikan tentang masa lalunya dia. Yang dimana kita bisa lihat perasaannya sebelum atau di masa lampau itu seperti apa. Nah, aku bisa bilang awalnya dia ini adalah seseorang yang mungkin ada suatu tantangan, mountain, ada suatu hambatan gitu ya teman-teman. Kartu gunung atau mountain mengindikasikan tentang yang namanya kesusahan atau suatu permasalahan dalam jangka panjang. Maksudnya apa? Teman-teman, Sagittarius, aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang di sini dia awalnya, misalnya kamu yang baru pacaran atau awal kenal sama dia ini adalah orang yang awalnya itu tuh ada suatu permasalahan yang dalam jangka panjang tuh dia masih bergelut dengan permasalahan ini. Maksudnya apa? Mungkin ada indikasi yang sebagian dari mereka sebagian dari mereka ini habis putus terus masih mikirin tentang yang masa lalu gitu ya teman-teman. Mereka masih bergelut, masih berselubung di dalam konflik gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini mantan kamu, indikasinya adalah si dia ini mungkin susah. Dia merasa putus dari kamu tuh adalah sebuah hambatan untuk dia untuk ke jalan yang baru kah, untuk new way yang baru kah. Karena aku bisa bilang di sini dia merasa dia ini terhantui oleh suatu permasalahan seperti ini, yang dimana ini menghantui dia dengan jangka waktu yang cukup panjang loh teman-teman. Dia merasa ada tantangan yang terjadi. Nah, kalau kita intikan secara garis besar, kamu terkoneksi dengan seseorang yang pada awalnya, pada dulunya itu ada sebuah permasalahan yang terjadi. Ada sebuah tantangan, sebuah permasalahan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kartu ini juga berbicara mengenai tentang yang namanya waktu gitu ya teman-teman. Aku juga bisa bilang ini kalau kita gambarkan tentang tipikal orang, ini adalah tipikal orang yang bisa mensabotase kamu gitu teman-teman. Maksudnya apa? Mungkin ini adalah mantan kamu yang dia tuh terhubung dengan kamu gitu ya teman-teman, yang memang dia itu adalah tipikal orang yang bagikan sebuah hambatan lah gitu bagi kamu gitu ya teman-teman. Kalau tipikal orang, kita bisa bilang dia ini adalah tipikal orang yang mungkin sedikit licik, yang mensabotase kamu lah, yang bikin kamu tidak gerak, yang bikin kamu toksik segala macam gitu. Intinya dia seperti tantangan, seperti hambatan. Nah, kalau kita gambarkan kondisinya dia, aku bisa bilang mungkin saat ini dia merasa ada suatu hambatan, suatu rintangan yang dia rasakan. Di sini ada kartu The Fox, teman-teman. The Fox ini mengindikasikan tentang saat ini atau masa saat ini ya, masa sekarang. Aku bisa bilang ada suatu perasaan yang dia ini merasa dihianati gitu ya teman-teman. Dia merasa terperangkap, dia merasa pokoknya dia perasaannya tuh dia merasa terhianati, tersakiti, terperangkap. Maksudnya apa? Maksudnya aku bisa bilang ini mungkin sebagian dari kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin di sini kalian habis putus gitu ya teman-teman. Dia tuh nggak bisa move on dari kamu dan dia merasa kamu tuh mengkhianati dia gitu ya teman-teman. Dia tuh nggak bisa lepas dari kamu. Ada indikasi kartu, aku bisa bilang seperti itu.
Karena di sini indikasi kartunya dia merasa terkhianati dan terperangkap dengan situasi yang sama. Entahkah dengan orang yang lama atau bahkan orang yang lama itu kamu, gitu ya. Kita sesuaikan. Nah, kalau kita gambarkan ciri-ciri orang, aku bisa bilang dia ini adalah orang yang cukup licik gitu ya teman-teman. Kartu Fox ini juga kadang mengindikasikan tentang yang namanya kesalahpahaman, situasi, atau seseorang yang bisa terjadi yang namanya itu tadi ya teman-teman, yang namanya pengkhianatan, bahkan ada suatu dendam yang ingin dibalaskan seperti itu. Maksudnya apa? Itu tadi, mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang gak terima, terjadi penolakan di dalam dirinya kalau dia, oh kita nih kan udah putus, tapi dia merasa gak mau, dia merasa ada dendam lah, merasa paling tersakiti gitu teman-teman, ada penolakan. Nah, di sini indikasi kartu kedepannya dalam waktu yang cukup tidak lama, aku bisa bilang ada kartu birds. Birds itu mengindikasikan komunikasi, mengindikasikan gosip juga bisa. Maksudnya apa? Mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang entah dalam beberapa waktu dekat dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu gitu ya. Ada sebuah komunikasi yang dia lakukan. Atau bahkan dalam beberapa waktu ke depan dia ini tuh jadi ajang gosip. Maksudnya apa? Dia tuh diomongin, entah kamu sama teman-teman kamu ngomongin dia atau gimana. Karena aku bisa bilang dia adalah tipikal orang yang licik, tipikal yang merasa paling tersakiti gitu ya misalnya teman-teman. Ya dimana itu tadi dia membawa banyak atensi ke dia. Dia membawa banyak orang tuh kayak itu ya si mantannya si Sagittarius tuh gini-gini loh, obsesi banget seperti itu. Mungkin ada indikasi seperti itu. Sesuaikan. Nah, kalau kartu The Birds ini juga kan mengindikasikan tentang yang namanya komunikasi. Mungkin itu tadi ada komunikasi yang ingin dia lakukan ke kamu atau ke orang baru kah atau siapapun seperti itu. Nah, kita bisa bilang ini adalah indikasi kartu past, present, dan future. Ini adalah center card atau central card. Kalau kita lihat secara seluruh satu garis ini kan ada dua baris ya teman-teman. Kalau dalam satu baris, kartu yang paling tengah tuh adalah si ini, karena 3 di kiri dan 3 di kanan. Aku bisa bilang inti dari ceritanya si dia adalah book, pelajaran. Maksudnya apa? Aku bisa bilang dari suatu permasalahan, dari suatu fase yang dia lakukan dari awal, dia merasa terhianati lah, ada suatu perasaan yang dimana dia merasa ada sebuah masalah. Akhirnya inti dari siklus ini adalah dia akhirnya mendapat sebuah pelajaran. Pelajaran dalam segi apa? Entah memang pelajaran dalam segi dia akhirnya mengerti bahwa dia mungkin jiwanya bertumbuh lebih positif atau lebih dewasa atau lebih bijak gitu ya teman-teman. Pokoknya ada sebuah pelajaran, ada sebuah hal yang akhirnya dia dapatkan, ada sebuah edukasi, itu bahasanya. Ya dimana kartu ini juga mengindikasikan tentang yang namanya akhirnya dia pun menutupi perasaan semua ini, karena kartu buku itu tidak hanya tentang edukasi, ada juga tentang sesuatu hal yang tertutupi ya teman-teman. Entahkah akhirnya dia menutup perasaannya dalam-dalam, perasaan dia ingin kembali ke kamu dalam-dalam, ditutupinya, aku kurang tahu seperti itu. Ini ada inti kartu dari si dia. Nah, di sini ada kartu side atau summit gitu ya teman-teman. Aku bisa bilang energinya dia Sagittarius, dia ini adalah orang yang merasa seperti kesakitan, ada sabit, ada suatu perpisahan, ada suatu ending, yang dimana kartu sabit ini mengindikasikan tentang yang namanya kebutuhan atau nafsu gitu ya teman-teman. Namun nafsunya itu terputus karena memang ada yang namanya ending yang terjadi. Maksudnya apa? Aku bisa bilang energi dari si dia atau perasaan emosi yang dia bawa selama menjalani siklus ini adalah dia merasa tersakiti, ada juga dia merasa akhirnya kita menuju ke fase ending gitu ya teman-teman. Dia akhirnya tahu bahwa ini loh, energinya dia ini seperti energi orang yang sudah ending, yang putus asa kah, galau kah, ada perasaan tak terima kah, ada penolakan seperti itu adalah energinya si dia. Yang dimana ada hopes atau fears. Hopes ini adalah harapan, fears adalah ketakutan. Nah, karena di sini berhubung kartunya ini adalah positif, kita bacakan ini sebagai harapan. Yang dimana di sini hopes-nya, harapannya dia, ada sebuah berita baik datang ke dia. Aku bisa bilang di sini mungkin kalau ini mantan kamu, ada indikasi yang mereka masih belum rela ya sebenarnya putus sama kamu, karena ada indikasi mereka menginginkan sebuah berita baik datang. Entahkah kamu balikan ke dia atau sebuah berita baik yang datang lah gitu ya teman-teman. Aku bisa bilang ini adalah harapannya si dia, seperti itu. Dia mengharapkan adanya suatu berita, adanya suatu jalan baru terbuka gitu ya teman-teman, adanya suatu surprise yang baik yang ingin datang, itu yang dia harapkan.
Nah, kita lihat di later future, maksudnya tuh di masa depan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Aku melihat ada yang namanya kartu mice atau mouse gitu. Maksudnya apa? Aku bisa lihat di sini akhirnya ada suatu perasaan keletihan, kecapean, perasaan negatif dan perasaan yang dimana dia merasa ini bukan diri dia, gitu ya teman-teman. Nah, aku bisa bilang di sini teman-teman, mungkin akhirnya sih dia yang merasa tersakiti, yang masih belum mau terima dia putus dari kamu atau gimana pun ya teman-teman. Akhirnya di beberapa waktu yang mungkin dalam jangka waktu yang lama, dia pun akhirnya menyadari bahwa dia udah capek nih dengan siklus yang seperti ini, dia udah capek, aku ngapain sih, akhirnya sadar tuh gitu ya teman-teman. Ada perasaan yang dia merasa, oh ini bukan diri aku sih sebenarnya, katanya seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah indikasi kartunya dia. Kita bacakan card combinationnya. Oke, Mountain dan Fox, aku bisa bilang dia ini sebenarnya awalnya itu dia terstuck atau dia nyangkut atau dia berhenti di suatu situasi yang menyulitkan. Maksudnya apa? Nih, maksudnya itu mungkin kamu terkoneksi dengan seseorang yang dia tuh punya konflik yang dimana dia tuh bereaksi aja nggak bisa gitu teman-teman. Akhirnya itu tadi, dia pasrah gitu dengan sebuah konflik. Dia ini stuck di suatu konflik, dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa bangkit karena pikirannya masih di konflik ini gitu teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Terus di sini ada kartu Fox dan juga kartu Birds. Yang maksudnya apa? Kartu Fox dan kartu Birds, aku bisa bilang ada suatu ketidakjujuran, ada suatu bohongan yang dia lakukan. Maksudnya dia ngomong bohong gitu ya, teman-teman. Entahkah di sini dia mengumbar-umbar tentang kamu, bohong-bohong bilang kamunya itu toksik lah atau gimana pun. Intinya ada sebuah pembicaraan bohong yang dia lakukan, ada sebuah kalimat-kalimat palsu yang dia nyatakan. Gitu ya, teman-teman. Entahkah ini ke kamu atau ini ke siapa gitu ya teman-teman, ke orang lain, karena di sini juga ada indikasi Birds itu kan bisa halayak ramai gitu ya teman-teman. Entahkah dia ngomongin kamu buruk-buruk di belakang kamu sama teman-temannya dia atau sama teman-teman kamu dijelek-jelekin, aku juga nggak tahu. Nah, di sini ada kartu Birds dan juga kartu Book yang dimana di sini sebenarnya ada ini ya teman-teman, ada suatu rahasia, ada suatu omongan tentang hal-hal yang mungkin berbau resmi gitu ya teman-teman. Taka di sini memang si dianya tuh ingin berbicara tentang hal-hal berbau resmi, maksudnya tentang hubungan kalian kah? Tentang hubungan dia dan kamu kah, yang dimana dia tuh menginginkan adanya sebuah kejelasan seperti itu. Ada kartu Book dan Sabit gitu ya, Side, yang dimana akhirnya dia menemukan atau akhirnya dia menemukan sesuatu hal dengan secara tiba-tiba, sudden discovery gitu ya teman-teman. Di sini dia mencoba mencari tahu sesuatu dan akhirnya dia menemukan sesuatu tersebut yang dia cari. Entahkah ini tentang sebuah berita, sebuah peristiwa yang akhirnya dia mengerti gitu ya teman-teman. Ini mana akhirnya peristiwa atau sesuatu hal atau suatu fakta yang dia temukan itu menyakiti hatinya si dia. Entahkah di sini dia lihat kamu udah punya pacar baru kah? Kamu udah happy kah dengan yang baru? Di sini akhirnya ada perasaan yang dia tersakiti gitu ya teman-teman. Dan di sini mungkin ada harapan dari si dianya. Akhirnya dia itu ini ya, ada perasaan mungkin dia nyerah juga, ada perasaan dia mundur, ada perasaan bahkan dia tuh kayak merubah rencananya. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu tadi si dianya, kalau mantan kamu nih ada perasaan yang dia merasa kamu udah ada orang baru, dia tersakiti, ya udahlah dia mundur, akhirnya dia tuh capek, dia lelah. Akhirnya itu tadi dia menyerah untuk mendapatkan kamu lagi. Karena sebenarnya aku bisa bilang kondisi atau indikasinya si dia ini tuh ini ya bahasanya masih di situasi penolakan. Kita bacakan Stork dan juga Mice. Stork dan juga Mice ini berarti tentang suatu perubahan yang stressful. Maksudnya apa? Suatu perubahan yang membuat dia stres gitu teman-teman. Sebuah perubahan namun ke arah negatif. Itu aku bisa bilang dia tersakiti mungkin melihat kamu sama yang baru gitu ya teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Dia mungkin tersakiti melihat kamu sama yang baru, akhirnya itu tadi dia berubah, dia mundur meskipun itu tuh bahasanya menyakitkan gitu. Akhirnya itu tadi ada suatu perubahan yang terjadi meskipun dia tidak mau, meskipun terjadi penolakan, mau tidak mau dia akhirnya harus menerima fakta karena sebenarnya dia juga udah lelah nih gitu. Nah teman-teman Sagittarius, inilah pembacaan mengenai si dia secara hampir bisa dibilang banyak detail gitu, rinci ya teman-teman. Oke teman-teman Sagittarius, aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.